Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6 NPM 180209/2005 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu jasa penyablonan. Sebelum proses penyablonan ada proses tahap awal yang harus dilakukan, yaitu proses setting film sablon. Kemudian ini hasil dari setting film sablon tersebut atau hasil editan gambar sablon. Kemudian proses potong bahan dan proses jahitnya. Selanjutnya proses finishing setelah bahan kaos dipotong, tujuannya untuk merapikan dan memotong sisa-sisa bahan yang kurang rapi. Kemudian proses afterlook scan sablon. Proses ini adalah menyampurkan bahan-bahan untuk penyablonan nanti. Kemudian proses memposisikan scan sablon ke meja patokan untuk memudahkan proses penyablonan. Selanjutnya yaitu proses afterlook selesai. Sekarang tahap penyinaran scan dengan film sablon. Kemudian setelah menyinari scan lalu direndam terlebih dahulu agar memudahkan proses penyemprotan, tujuannya agar proses penyemprotan bisa sempurna. Proses penyemprotan film sablon sudah nampak sesuai pada pola yang sudah dibuat di proses setting film sablon tadi. Kemudian proses penyablonannya seperti ini. Kemudian proses pengeringannya, tujuan proses pengeringan ini untuk mengeringkan bahan sablon yang basah tadi agar lebih awet dan tahan lama. Kemudian ini proses penyablonan yang sudah selesai atau sudah jadi untuk dilepaskan dari triplek atau papannya. Setelah kering sablonnya, tripleknya dilepas, kemudian disetrika dan dilipat, dikemas, kemudian dikirim ke konsumen. Nah, ini produk unik yang diolah oleh pengusaha sablon. Pengusaha sablon bukan saja cuma bisa nyablon saja, tetapi juga bisa menciptakan barang-barang yang sekiranya bisa bermanfaat. Contohnya yaitu masker. Masker ini adalah bahan sisa dari kain-kain, potongan kain yang sudah tidak dipakai, kemudian dibuat masker untuk lebih bermanfaat kegunaannya. Nah, kenapa saya memilih usaha tersebut? Karena usaha tersebut belum ada di tempat saya. Jadi kalau ingin memerlukan jasa untuk menyablon baju seragam sekolah, baju perguruan, baju organisasi, dan lain sebagainya harus keluar dari daerah saya karena belum ada yang membuka usaha jasa sablon tersebut. Yang mencolok dari tempat tersebut adalah jasa penyablonan yang masih langka di kalangan masyarakat dan banyak diminati masyarakat. Ide kreatif dan inovasi yang dapat diambil dan dapat dipelajari dalam usaha tersebut adalah barang yang berupa baju atau kaos yang semula belum ada corak dan gambar bisa menjadi lebih menarik karena ada proses pencetakan gambar yang diproduksi oleh jasa sablon. Peluang bisnis yang dapat diciptakan setelah melihat tempat usaha sablon tersebut adalah membuka tempat jasa penyetakan atau jasa penyablonan yang akan ditempatkan di desa saya agar masyarakat yang memerlukan jasa sablon tidak bingung dan lebih terjangkau jarak tempuhnya. Itu saja penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.